Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak pengasuh berharap adik-adik tetap semangat dan tetap sehat walaupun harus beribadah di rumah. Nah, dengan penuh sukacita, kakak pengasuh mengundang adik-adik bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang kita akan berdoa. Kita mulai. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan kehadiran-Mu karena pimpinan dan penyertaan Tuhan selama seminggu lamanya Tuhan sudah memimpin kami, dan di saat ini ya Tuhan ada sukacita yang boleh kami rasakan bersama anak-anak kami walaupun melalui media ini ya Tuhan. Kami percaya sungguh kehadiran Tuhan akan ada dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya menjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali dan sama-sama kita menyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang adalah sahabat anak-anak, di saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca sebagian dari berita firman, menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kami Bapa. Kami mohon dengan kerendahan hati, datanglah di tengah-tengah kami, kuasailah seluruh kehidupan kami, agar apa yang sebentar kami bacakan, serta kami dengar, bahkan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, pembacaan kita terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Di bawah perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memilih kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita akan belajar tentang PGIW Maluku. Tapi sebelumnya, kakak pengasuh akan menerangkan sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Gereja berkembang di Indonesia sebagai dampak dari penjajahan, baik dari bangsa Portugis maupun bangsa Belanda. Misi mereka bukan saja untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia dan kekayaannya, namun pada saat itu juga mereka membawa Injil masuk ke Indonesia. Adik-adik, ada yang tahu tujuan terbentuknya PGI? Iya. Kakak pengasuh akan menjelaskan tujuan terbentuknya PGI, yaitu mempersatukan gereja-gereja pada seluruh wilayah di Indonesia pada tahun 1950, dan itu dirasakan juga semakin pesat di Maluku. Nah adik-adik, sekarang intinya sejarah berdirinya PGIW Maluku. Pada tahun 1984, melalui Sidang Raya Dewan Gereja Indonesia ke-10 di Ambon, pengubahan nama dari PGW menjadi PGIW yang dalam pengertiannya adalah persekutuan gereja yang dibentuk dan didukung oleh gereja-gereja atau jemaat-jemaat lain yang berada di wilayah tersebut. Dan ini disahkan oleh MPL PGI. Dan pada tanggal 3 Februari 1967, PGIW Maluku dibentuk dengan tujuan menggumuli dan mewujudkan kehadiran bersama gereja-gereja di satu wilayah, serta bertugas menggalang kebersamaan. Dan tujuan ini berdampak membantu gereja-gereja untuk menciptakan kebersamaan dalam berbagai denominasi gereja. Adik-adik, PGI Maluku mampu menunjukkan perkembangannya dengan terus bertambah keanggotaannya menjadi 12 anggota gereja hingga di saat ini. Nah, ke-12 anggota gereja adik-adik bisa lihat pada slide yang ada. Pertama, GPM, ada GBI, ada GBIS, ada Gereja Bala Keselamatan, ada GKKK, ada GKPB atau Gereja Kristen Perjanjian Baru, ada GP Pusat Surabaya, Gereja Tuhan di Indonesia, Gereja Protestan Injil Indonesia, Gereja Kasih Karunia Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah, dan Gereja Suara Ketebusan. Nah adik-adik, dari kehidupan bersama selaku warga gereja dalam persekutuan PGIW Maluku, marilah kita hidup saling menghargai dan tolong-menolong. Jangan pernah adik-adik memandang perbedaan, apakah dia dari gereja denominasi ataukah tidak. Sebab kita semua adalah anggota gereja yang sama-sama berjalan dalam terang Injil Yesus Kristus. Kakak pengasuh mau pesan buat adik-adik bahwa kita semua ini adalah satu tubuh dan Kristus adalah kepalanya.
Adik-adik, kakak pengasuh akan memberikan 2 pertanyaan buat adik-adik. Yang pertama, sebutkan minimal 3 anggota Gereja PGIW Maluku. Benar. Jawabannya yaitu Gereja Protestan Maluku, GBIB, dan Gereja Balai Keselamatan. Berikut pertanyaan yang kedua. Pada tanggal berapakah PGIW Maluku terbentuk? Benar, pada tanggal 3 Februari 1967. Demikian adik-adik materi yang boleh kakak pengasuh sampaikan. Dan sekarang kakak pengasuh jemput semuanya berdiri dan kita sama-sama menyanyi lagu Aku Gereja, Kamu Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami menghampiri takhta-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami selaku anak-anak sekolah minggu, jenjang anak tangguh, jemaat Menara Kasih. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan melalui acara ini. Kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui kidung-kidung pujian. Kami sudah boleh membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau mau tetap ada, hadir bagi kami di setiap anak-anak kami, dari yang pertama hingga anak yang paling terakhir Tuhan, dengan nama-nama mereka, dengan sikap dan perilaku yang Tuhan kenal mereka, pribadi mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau mau bentuk mereka seturut kasih dan kehendak-Mu. Anak-anak ini ya Tuhan, mereka dengan perkembangan mereka di masa COVID ini, mereka harus belajar dari rumah. Segala sesuatu dilakukan di rumah Tuhan, termasuk sekolah minggu. Namun kami percaya, walaupun melalui media ini, anak-anak kami tetap dibentuk dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan kehidupan mereka, dalam perkembangan-perkembangan mereka, dalam pendidikan-pendidikan mereka. Sehingga walaupun di tengah kondisi pandemik ini ya Tuhan, mereka tetap ada dan tampil menjadi anak-anak yang selalu setia dan menjalankan segala yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Diberkatilah kehidupan orang tua mereka ya Bapa, dalam setiap tugas dan kerja yang setiap hari mereka harus lakukan demi untuk memenuhi segala kebutuhan hidup daripada anak-anak ini. Apapun yang mereka lakukan Bapa, sebagai tukang ojek kah, sebagai penjual di pasar kah, sebagai pedagang-pedagang kecil, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dan apapun sekalipun Tuhan yang mereka lakukan
untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak ini. Tuhan berkati. Berkati juga setiap tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk mereka dapat melakukan ini semua demi untuk masa depan anak-anak ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi materi yang barusan hamba memberikan kepada anak-anak ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, Tuhan. Namun hamba percaya bahwa apapun yang sudah hamba taburkan bagi anak-anak di saat ini, walaupun sedikit, mereka mampu untuk meresapinya, dan bahkan daripada itu mereka mampu untuk melakukan dalam kehidupan keseharian mereka di tengah-tengah perbedaan, tidak memandang dari gereja mana, karena biarlah anak-anak ini sadar bahwa dari materi yang ada mereka dapat memperoleh sesuatu yang berharga. Mereka harus saling menolong, menghargai satu yang dengan yang lain. Karena kami semua ini adalah satu tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon ampun atas segenap salah dosa kami yang kami buat melawan kehendak-Mu, Bapa, tutur kata, perasaan, perbuatan kami. Tak lupa juga kami berdoa bagi para pengasuh yang dengan setia melakukan tugas-tugas sekalipun harus melalui media ini dan berbagai program-program yang dijalankan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa campur tangan di dalamnya. Karena siapakah kami ini, Tuhan? Kami hanya sebagai alat, dan kami mohon tangan kasih Tuhan tetap memberikan kami hikmat, kekuatan untuk kami dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak asuhan kami, bahkan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat luas. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami di hari ini. Lalu kami akan berpisah satu dengan yang lain, Bapa. Sebelumnya kami mohon kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa mau tetap tinggal, memimpin, menyertai seluruh kehidupan kami, anak-anak asuhan kami, bahkan kami semua jemaat Menara Kasih. Keluar masuk kami, biarlah Tuhan yang mengatur. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Dan kakak berharap kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan selamat hari Minggu. Shalom.